Cina yang segala macam, pokoknya masuk Islam, bersyahadat, sholat kalau ibadah kalau seluruh dunia beserta isinya, itu tidak akan pernah menambah kebesaran Allah sedikit pun, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun disembah oleh seluruh manusia, memang Allah Maha Besar. Sebaliknya dalam hadis qudsi disebutkan, sekiranya penduduk langit dan bumi seluruhnya tidak menyembah Allah kalau yang muslim seluruhnya murtad, yang ada di sini semua tidak sholat, walaupun seluruh yang ada di muka bumi beserta isinya tidak menyembah Allah kalau, maka itu pun tidak akan pernah mengurangi kebesaran Allah, karena walaupun Allah tidak disembah, Allah tetap Maha Besar. Maka oleh karena itu wajar ketika kita bersyukur, hakikat syukur itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ada ungkapan sesungguhnya bukan Islam yang memerlukan kita, tapi kitalah yang memerlukan Islam. Maka subhanallah ya, tanda syukur kita dengan kita beribadah kepada Allah, sholat subuh berjamaah sekaligus menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan rasa syukur ini senantiasa Allah tambah dan kita semua tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dari kita sampaikan kepada qudwah kita, contoh teladan kita, tiada lain baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Emin, Pak Haji Fahmi, dan juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami baru kurang lebih seminggu balik dari Mekah. Jadi masih bau Mekah jiwa berat. Dan katanya kalau belum 40 hari Pak Eri, itu malaikat masih bersama kami. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan malaikatnya malaikat rahmat, ya. Jangan malaikat maut, boleh kawin. Alhamdulillah. Dan subhanallah, Pak Haji Fahmi, Pak Eri, dan yang lainnya di sana sekarang musim dingin. Ya, musim dingin, dan dinginnya kadang-kadang ekstrim, ya subhanallah. Beda dengan Turki. Ya, Turki itu bukan hanya musim dingin, ada salju, salju bahkan minus 7 derajat. Cuma kalau Turki, ya, musim salju, musim dinginnya siap. Maksudnya kok? Ketika musim dingin, ketika musim salju, dia kondisi tempat sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ruangan ini kalau dia musim panas ada AC. Tapi di Turki kalau musim dingin ada pemanas. Karena kalau tidak ada pemanas, ya pecah, mati kedinginan kan. Ini kelebihannya. Jadi mobil pun, ya makanya mobil-mobil Eropa itu ada pendingin, ada pemanas. Ada pendingin, ada pemanas. Nah beda dengan di Mekah, karena kondisi musim dingin ini tidak terlalu banyak, apalagi hujan mungkin setahun sekali, jadi kurang siap. Sehingga yang terjadi, walaupun jemaah banyak senang musim dingin, tapi banyak yang sakit. Ya, termasuk kami beberapa hari kemarin. Karena kalau tidak siap, ketika musim panas, sepanas-panasnya, ya pernah kami mengalami bagi 54 derajat. Yang keluar dari hidung ini bukan lagi ingus, tapi darah. Ya, keluar darah. Karena banyak yang tidak siap karena tidak tahan panas. Namun sepanas-panasnya musim panas masih pacak berdingin di AC di hotel. Masih pacak, ya, banyak minum air zam-zam. Istilahnya banyak solusi, banyak berteduh di tempat dingin. Nah beda dengan musim dingin. Musim dingin ini maka ya siap dengan pemanas. Jadi terkadang jemaah pertama kurang minum karena tidak haus, kurang minum dehidrasi. Kemudian yang kedua, kalau umumnya tidak tahan dingin, bingung dan banyak yang sakit. Sampai-sampai pernah ada jemaah, Ustaz tolong mati ke AC, jangan pakai AC di sini. Tidak pakai AC memang, karena sakit dinginnya. Beli wudhu juga, wudhu dengan batu es. Masya Allah. Sehingga banyak yang termasuk kami. Tapi alhamdulillah kemarin umrohnya ada plus Dubai boleh. Dan di Dubai ini Masya Allah, ya,
kami banyak dapat hikmah, walaupun memang ya negara-negara Islam yang sekarang lagi jaya ini ada positif negatifnya. Cuma kita mengambil hikmah selalu yang positif. Yang pertama, ternyata kalau kita, Bu, terutama masyarakat kita ya, yang terkenal kalau hilang sendal di masjid itu umat Islam, ya. Kalau hilang sendal di masjid banyaknya umat Islam. Yang galak naudzubillah bikin kerok umat Islam. Yang miskin umat Islam. Yang banyak jadi pembantu umat Islam. Karena kita lihat Islam di Indonesia. Tapi kemarin ya, ketika kita berubah, subhanallah, ternyata ya, yang paling aman ternyata negara Islam. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, jangankan kita ya naruh barang-barang yang biasa yang kira-kira tidak laku istilahnya, yang laku lah, kas branded yang pernah dites kali ini, ya, ditinggal itu seminggu tidak hilang di tempat itulah. Tapi enak deh. Ya kami banyak jemaah ketinggalan HP itu kadang-kadang seharian tidak hilang, saking aman. Tapi dari kita, ya barang lagi taruh lagi itu ke kawan, kunci. Ya itu ke kawan, mana caranya ya, aja hilang barang. Nah ini luar biasa, ternyata negara Islam aman dibandingkan negara-negara di Dubai. Kemudian yang kedua, subhanallah, ternyata uang-uang yang kaya itu ya, uang Islam. Uang yang kaya uang Islam. Mohon maaf, di kita ini yang paling mewah Lamborghini, kemudian mobil-mobil mewah ini lagi di sana. Jadi angkot. Ya limousine itu yang panjang ini itu mobil pejabat. Kita ada mobil untuk bawa, masya Allah, yang bawa jemaah. Ya Allah ya Rabbi, ternyata dunia tidak kasih apa-apa. Ya, kami tadi ya nginap di hotel biasa. Ya paling harganya ya kurang lebih 1 jutaan semalam. Cuma kami lewat baik aja ya, Bapak Ibu, lewat ke hotel yang di sana kan menara tertinggi di dunia ada di Dubai, namanya Burj Khalifa. Walaupun kali akan dikalahkan dengan Burj Jeddah ya, yang ada di Jeddah. Nah hotel yang termahal di dunia itu salah satunya ada di Dubai kan, namanya Pacific International. Jadi hotel itu ada di Palm ya, di apa namanya reklamasi ya, laut dijadikan pulau, dan ada hotel, salah satu hotel termahal di dunia. Nah saya hampir nginep di sana, cuma nggak jadi. Kenapa? Pas denger go ya, jadi itu semalam Bu 1,6 M. Satu malam nginep di hotel Pacific International itu ya 1,6 miliar. Ya Rabbi, saya bilang mau tidur di sini. Kira-kira baca tidur tidak. Saya hampir nginep, saya katakan tadi, karena saya itu punya 3M di rumah. Ya. Jadi pacak 2 malam kalau kita nginep di sana 3M. Cuma rupanya pas tidur 3M itu mau polio, mau yatus, mau ibu. Bukan 3 miliar bukan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Begitu ya. Kecilnya dunia ini ya, sampai-sampai wajar Allah katakan dunia ini tadi apa-apanya. Apalagi pas kita kedahsyatan ya, uang Islam di luar sana. Ya, apalagi pas kami tahu ya, ternyata yang punya Anfield ya, yang Manchester City itu uang Islam juga, saya mansur ya, dan masih banyak lagi, masya Allah. Jadi tenang, ternyata pas dijengok masih hebatlah uang Indonesia, terutama di masjid ada hari Hamzah. Kenapa? Rata-rata uang kayu. Kenapa? Karena dia biasa menjawabkan sholat sunnah sebelum subuh. Atau Nabi, barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, ya 2 rakaat itu khairul dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Jadi untuk menghibur diri dari apa sih? Masih banyak uang kayu kita, ya, banyak sering sholat subuh. Karena memang negatif itu tadi saya katakan, di negeri Arab itu terutama Dubai sudah sebagian yang dia kiblatnya ke barat tadi. Jadi saya bahasa Arab, ya, ternyata anak-anak sudah hampir tak bisa bahasa Arab karena di Dubai, ya, lebih bisa bahasa Inggris. Dan yang lebih
menyakitkan lagi, ada beberapa orang berbewok ke jiwa ini betul pistol Arab ya. Kami tanya, anda Arabi? Aku jawab dia, no, Arabi finish. Ya Rabbi lah, Allah kata dia, Arab selesai ya. Arabi finish. Ya, dia pakai bahasa Inggris. Jadi sudah hampir ditinggalkan bahasa Arab. Padahal kita subhanallah ya, semangat untuk belajar bahasa Arab. Karena kata Umar bin Khattab ya, harisu ya, ta'limul lughatul arabiyyah li'annahu juz'un min dinikum. Ya. Semangat kamu tuh belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena fa'innaha, sesungguhnya bahasa Arab itu ya, juz'un min dinikum, bagian dari agama kalian. Ketika kita bisa bahasa Arab, insya Allah kita langsung bisa memahami ya, ajaran-ajaran agama kita. Karena Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibrah atau sedikit pelajaran hikmah yang kami dapatkan dalam perjalanan tadi, sehingga mudah-mudahan insyaallah bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Dan kelebihannya lagi Pak, kita ini suhunya agak pagi memang, jam 4 lebih, jam 4 lewat 20 menit kurang lebih ya. Kalau di sana ini baru azan. Ya, baru azan. Ya, azannya azan bukan azan subuh. Ya, azan pertama azan tahajud jam 5. Ya, jam 6 kurang seperempat baru azan subuh. Ya, karena semakin kesini semakin dingin akan semakin siang subuhnya. Ya, kami pernah sholat subuh setengah 8 di Turki. Bukan kesiangan, bukan, karena sholat subuhnya setengah 8. Ya. Belum keluar matahari. Setengah 8 pagi. Namun di kita setengah 8 dan matahari keluar ya, agak kesiangan. Cuman memang caknya banyak juga yang setengah 8 subuh di Indonesia. Bapak Ibu sahabat ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apa? Melo ikum Turki. Salah. Bapak Ibu sahabat ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pengajian kita agar lebih bermakna. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ya, yang sudah kita biasa bahas biar berurutan. Dan kemarin alhamdulillah sudah selesai kita membahas bab as-sabr ya, bab kesabaran. Mudah-mudahan kita kalau sudah dapat ya, sifat-sifat sabar. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sekarang selalu sarapan nggak siang tapi sabar ya. Itu tandanya lah masuk ilmu sabar. Kemudian yang sekarang yang bab keempat adalah babus sidqi atau bab sodik ya, kebenaran, atau bab tentang sesuatu yang benar. Ini bab sodik, bab sidqi. Sebenarnya ini Bapak Ibu salah satu sifat Rasul. Ya, sifat Rasul adalah as-siddiq, ya, senantiasa benar, baik berkata benar maupun berbuat yang benar. Karena naudzubillah min dzalik, kadang-kadang ada wong yang berkatanya benar, tapi perbuatannya kadang-kadang tidak benar. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Ada yang sebaliknya. Ya. Perbuatannya, jadi kalau tadi berkata benar, ya, sebenarnya perbuatan tidak benar. Ada perbuatannya benar, tapi berkatanya tidak benar karena tidak terlatih. Ya. Jadi ngomong yang benar itu kalau tidak terlatih sulit, agak sulit. Makanya harus dibiasakan. Maka dalam bahasa Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah benar atau kalau tidak diam. Itu lebih bermakna. Penting ya, utamanya kita berusaha bersikap benar. Ini yang pertama. Jadi siddiq ini adalah salah satu sifat Nabi, senantiasa benar, baik dalam ucapan maupun berkata, perbuatan. Kemudian selanjutnya as-siddiq juga itu salah satu gelar dari sahabat. Siapa? Salah satu khalifah Rasulullah SAW yang pertama, yaitu Abu Bakar, disebut dengan as-siddiq, orang yang membenarkan. Ya, Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau ini ya mendapatkan gelar ketika orang lain banyak yang tidak percaya. Ya, kita ingat peristiwa sebentar lagi banyak kita rayakan peringatan Isra wal Mi'raj ya, di bulan Rajab.
Itu begitu Nabi naik ke langit, ya, dari Masjidil Haram ke Aqsa dulu, dari Aqsa ke langit. Jangankan ke langitnya ke Aqsa, banyak nggak percaya. Karena begitu pagi-pagi beliau langsung cerita, jangankan kepada orang kafir, orang beriman nggak percaya. Ya, ngomong kepada para sahabat, Nabi ini semalam habis Isra wal Mi'raj. Cara dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke langit, langit 1, 2 sampai 7, terus Sidratul Muntaha, balik lagi ke langit dunia, lalu ke Masjidil Haram lagi, ke rumah lagi, balik. Jalan 1 malam. Apa jawaban orang kafir? Gila, ya, sihir, stres, tidak keluar, jangan percaya. Kalau dari Haram ke Aqsa untuk sekarang mungkin, ya, pacak kita percaya. Karena kok pacak naik pesawat, ya, kurang lebih dari Haram ke Aqsa itu bisa jadi 2 jam, jadi 3 jam naik pesawat. Kalau naik mobil agak lama, ke Yordan dulu ya, itu sekitar 24 jam. Tapi kalau naik pesawat cepat. Ya, kalau zaman sekarang, cuma kalau dulu, ya, itu yang tercepat naik onta atau kuda, kurang lebih 3 bulan. Itu beda, akan ada yang percaya. Sulit dipercaya oleh akal. Nah sekarang, walaupun sekarang sudah canggih, ya, oke, ke Aqsa bisa. Aku semalam dari Jakarta, percaya tak Pak? Ya, ayo Pak Edi, kalau Pak Edi ngomong, aku nih semalam dari Jakarta, percaya tak Pak Edi? Percaya, kenapa? Beliau mampu, beli pesawat Pak Edi pahami, aku dari Surabaya, bisa naik pesawat, ya. Naik pesawat 45 menit sampai di Jakarta, pajak PP, 3 jam terus sampai di sini lagi kalau PP. Ya, itu zaman sekarang. Cuma zaman sekarang Pak Edi sama Pak Kami dulu ngomong, aku dari langit. Jadi Pak Edi sama Pak Kami, aku dari langit, percaya kan? Gak percaya. Karena walaupun zaman sekarang canggih, ya, itu yang dari langit gak akan ada yang percaya. Yang mohon maaf dari bulan ya, itu sebagian sekarang ini meragukan. Neil Armstrong itu ya, kabarnya dari bulan itu kan sebagian meragukan. Ngomong Amerika ya, kabarnya dia berdua, ya. Neil Armstrong itu berdua ke bulan. Dengan siapa satu? Dengan Wong Jawa. Siapa yang selamat? Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Nah, jadi berdua gitu kan. Nah itu masih ada yang meragukan, baru sampai ke bulan, ya. Belum sampai ke langit tadi. Karena bulan itu masih di langit pertama, belum masuk langit kedua dan seterusnya. Ini masih ada yang meragukan. Ya, itu pun berhari-hari naik apa namanya? Naik apa Pak? Ya, yang cepat ya. Nah ini pun masih dilakukan. Apalagi di zaman Nabi. Isra wal Mi'raj itu peristiwa yang hebat. Makanya diawali dengan Subhanallah, pakai iman. Seluruh yang mendustakan, yang beriman pun agak ragu dengan Nabi, mulai agak ragu. Ini benar tidak? Nabi bukan, ya. Madai semalam dari Aqsa, kemudian dari langit. Jangan tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Ya. Hampir, mohon maaf, ya saat itu orang-orang yang beriman hampir mendustakan. Tapi ketika ditanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana pendapat kau terkait sahabatmu ini? Katanya semalam beliau ini dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, berjumpa dengan Allah, turun lagi ke bumi. Apa pendapat engkau? Apa jawab Abu Bakar? Karena dia pakai iman, dia mengatakan, kalaulah Nabi Muhammad Rasulullah, bukan Ibnu Abdillah ya, Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, berkata lebih dari itu, aku percaya. Berkata lebih dari itu, aku percaya. Kenapa? Karena yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar pakai kacamata iman. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu, cukup dengan mengatakan kun, maka fayakun. Cukup dengan mengatakan sesuatu terjadi, maka terjadi. Mudah bagi Allah, lebih dari itu lebih hebat bisa. Apalagi cuma Isra Mi'raj kata Abu Bakar. Maka wajar Abu Bakar saat itu digelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Subhanallah.
ya luar biasa. Maka as-siddiq ini penting. Ya, kita akan bahas. Pertama, Imam An-Nawawi seperti biasa Bapak Ibu ya memberikan penguat dengan ayat-ayat Quran dulu. Ya, dengan ayat-ayat Quran baru dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Pertama di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaknya kalian beserta orang-orang yang benar. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita bergaul, ketika kita melakukan apapun, kalau bisa bareng dengan orang-orang yang benar. Karena ketika kita bersama orang-orang yang benar, pertama kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ya, itu bersama dengan orang-orang yang benar. Kalau istilah ya berani karena benar, takut karena salah. Itu penting. Ya. Selagi kita benar, kita berani. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersama orang-orang yang benar. Ini nasihat dalam Quran ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama orang yang benar. Walaupun tafsiran di situ jelas ya, untuk para sahabat ya, senantiasa bersama Rasul dan para sahabat, karena mereka lah orang-orang yang benar. Ya, mereka lah orang-orang yang benar. Nah ini yang pertama. Kemudian selanjutnya surat Al-Ahzab. Imam An-Nawawi mengutip surat Al-Ahzab terkait dengan as-sidqi tadi, dengan kebenaran. Surat Al-Ahzab ayat ke-35. Ini sebenarnya panjang, tapi beliau hanya meringkas ya. Meringkas menjadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-shadiqina was-shadiqat. Was-shadiqina was-shadiqat. Sebenarnya ayatnya diawali dengan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat. Ini panjang ya, sangat panjang ayatnya. Maka beliau mengutip sangat singkat. Kalau terkait bab as-siddiq, beliau mengatakan was-shadiqina was-shadiqat. Dia mengutip surat Al-Ahzab ayat 35. Apa itu was-shadiqina? Shadiq ini sikok Pak. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Ya, jamaknya shadiqin. Ini adalah lebih dari satu, lebih dari dua Pak. Ya, kalau dua shadiqaini atau shadiqatan itu orang dua. Tapi kalau banyak shadiqin. Nah, sama dengan kata-kata muslim. Kalau muslim berarti sikok. Kalau muslimin berarti banyak. Kalau saya sendiri ya muslim. Tapi kita kalau muslimin. Kalau orang beriman sendiri mukmin. Kalau orang beriman banyak mukminin. Itu ya. Jadi ini dalam bahasa Arab itu mudah untuk jamak, tinggal tambahi nun dengan ya dengan nun ya, atau bisa dengan waw dengan nun. Tergantung i'rab di awal. Jadi mudah. Kalau dia tapi ini ya ada namanya muzakkar jamak muzakkar salim, ada jamak taksir. Nah, kalau taksir yang kadang-kadang tidak beraturan. Contoh yang tidak beraturan ini misalnya si wong lanang disebut rijal, ya, disebut rojulun, ya. Anak laki-laki atau lanang disebut rojulun. Jamaknya bukan rojulun, ya. Bukan rojilin, bukan, tapi ar-rijal. Ya, itu jamak taksir yang memang tidak bisa diduga. Ini insya Allah kalian lama-lama akan menemukan ketika kita sudah disampaikan, itu maksud Ustaz. Saya katakan tadi yang paling umum, yang paling mudah kita mencerna bahasa Arab ini, kalau dewean itu biasanya sikok muslim dewean, tapi kalau banyak muslimin. Kalau mukmin dewean, kalau banyak mukminin. Kalau sodik benar sikok, tapi kalau sodikot sodikin ini banyak orang yang benar. Intinya kita harus bersama orang-orang yang benar. Nah kemudian wasodikot
Apa bedanya shodiqin wa shodiqat? Ternyata ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga ada kelompok golongan wanita-wanita yang benar. Nah, ini untuk ibu-ibu. Makanya disebut dengan shodiqat. Kalau tadi ya mukmin sikok wong, kalau mukminin banyak wong lanang yang beriman. Kalau betina mukminat. Makanya mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, ya, shodiqin dan shodiqat, ya, shodiqin dan shodiqat. Ya, lelaki ya, banyak lelaki yang benar dengan wanita yang benar. Nah, ini terkait ke bahasa Arab saja ya, mufrad dengan jamak, ya, tunggal dengan jamak seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, beliau dalam Quran mengutip surat Muhammad ayat ke-21. Surat Muhammad ini agak panjang juga, beliau hanya memotong ayat di pertengahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falau shadaqallaha lakana khairan lahum. Falau shadaqallaha lakana khairan lahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah, iman itu benar, ya, shadaqallah, ya, benar-benar membenarkan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ya, kita yakin dengan Allah dengan sebenarnya beriman, maka lakana khairan lahum. Itu adalah baik untuk mereka. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita betul-betul menjadi orang yang beriman dengan sebenarnya, dengan benar-benar beriman. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat-ayat Allah yang mudah-mudahan menguatkan kita untuk senantiasa dalam jalur kebenaran, ya, kebenaran. Baik, selanjutnya hadis. Ini hadis sangat banyak. Di antaranya fal awal, yang pertama an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Mas'ud. Ya, Abi Mas'ud ini bapaknya si Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW qala, bersabda. Nah, ini beritanya. Apa kata Nabi? Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan. Ini pasti, ini nasihat dari Nabi. Yang benar itu pasti baik. Kebenaran akan membawa kepada kebaikan. Ini hadisnya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Dan dilanjutkan oleh Nabi, wa inal birra yahdi ilal jannah. Dan kebenaran itu, kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar tandanya baik, menunjukkan kepada kebaikan. Ketika baik, insya Allah akan membawa ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ragu, Pak. Jangan ragu untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Karena ketika kebaikan kita akan masuk ke dalam surga. Dengan diawali harus benar. Kayak aku nih sholat subuh ini kira-kira benar kayak harus diyakini ini benar. Karena apa? Karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa ke surga. Kemudian wa idza rajulun la yasdaqu hatta yaktubu innallahi shadiqan. Maka seorang laki-laki diusahakan untuk selalu dalam kondisi benar. Yang dikatakan tadi, ucapannya kalau bisa benar, perbuatannya kalau bisa benar, sampai dicatat di sisi Allah menjadi orang-orang yang benar. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, usahakan dalam setiap kita berbicara, dalam setiap kita berbuat, kita senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita sudah benar dalam berbuat dan berucap, akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sebagai orang yang benar, dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang benar. Mudah-mudahan bersama Rasul dan para sahabat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta, karena sebenarnya benar itu bagian dari jujur.
Ya, bagian dari jujur. Maka siddiq bisa dikatakan benar, bisa dikatakan jujur. Ya. Nah, sebaliknya, wa innal kadhiba, sesungguhnya dusta, yahdi ilal fujur, menunjukkan kepada fujur, kejelekan. Ya, kejelekan atau sesuatu yang tidak baik. Maka dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mengilhami manusia ini Bapak Ibu dengan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa gunanya? Surat apa? Nah, itu yang lupa. Jadi melok fujuraha wa taqwaha, surat Asy-Syams. Syams wa duha dan seterusnya. Yang di tengah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita kalau manusia ini punya potensi, Pak. Punya potensi, Bu, untuk berbuat baik dan untuk berbuat jahat. Bisa tak kita berbuat baik? Bisa. Bisa tak kita berbuat jahat? Bisa, mudahnya ada dua. Ya. Orang ini kita ketok kepalanya. Nah, langsung jahat itu ya. Dan ini pilihan dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhami manusia itu dengan dua jalan. Jalan kebaikan dengan jalan keburukan. Maka Allah berikan kabar gembira di ayat berikutnya. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang memilih jalan kebaikan, termasuk kebenaran tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah bagi mereka yang memilih jalan keburukan, yang berbuat fujur. Nah, maka dijelaskan dalam hadis, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bohong, berdusta itu ya lebih mendekatkan kepada fujur, ya, berbuat yang tidak baik atau kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefujuran atau kejahatan tadi ya membawa kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi disebutkan wa inna rajul la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jangan sampai Bapak Ibu kita sering-sering berbuat dusta, tidak jujur, berbuat fujur. Ketika kita banyak-banyak berdusta, ngeri lagi itu dicatat oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang berdusta. Jadi kalau sering bohong, sering dusta, kali dicap ya dengan golongan orang yang dusta. Saking penting, Pak Bu, mohon maaf, hadis ya. Hadis Rasul ini bagi-bagi ngaku ada yang doib, ngaku ada yang mardud tertolak. Kadang-kadang belum tentu hadis itu salah. Karena hadis ini ada tiga, ada matan, ada rawi, ada sanad. Matan itu ya yang disebut dengan matan urutan. Ya, matan isinya hadis, misalnya sesungguhnya terok obat dari setiap penyakit. Nah, ini isinya caranya tidak pas, tidak cocok baik terok obat segala penyakit. Maka ya sesungguhnya ini disebut hadis ya yang mardud tertolak. Karena ada penyakit yang tidak sembuh oleh terong. Bahkan terong tidak bisa menyembuhkan. Makanya dari segi matan ini bermasalah. Ada yang dari segi isi, ya. Ada yang dari segi isi. Biasanya hadis yang tertolak atau bisa jadi doib itu isinya kelewatan, tidak jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, selain matan, sanad. Sanad ini ada yang terputus. Saya dapat dari Pak Heri dari Pak Fahmi, Pak Fahmi dari Bapak A, dari Bapak A dan Bapak B. Ternyata si Bapak A ini tidak meriwayatkan, terputus. Dia ini tidak ketemu sama si A. Ternyata putus. Ini disebut dengan sanad, urutan. Ada yang disebut dengan rawi, riwayatnya yang dengar langsung dari Nabi. Nah ini Pak syaratnya tidak boleh bohong. Kalau dia isinya bagus hadis tersebut, kemudian urutannya sampai benarnya ini dari Pak Heri dari Pak Fahmi dari A dari B dari B, C sampai ke Rasulullah, sampai. Tapi ternyata yang mendengar dari Nabi ini jangan bohong.
hadisnya disebut dengan hadis dhaif, bisa jadi lemah. Karena kok dia ini kadang-kadang ngomongnya benar, kadang bohong. Nah, jadi percaya, saking pentingnya ya, wong yang dalam benar. Ketika dia bohong, hadis baik itu kaca jadi lemah. Kaca jadi lemah kedudukan. Nah, bohong itu sampai kata para ulama kalau dalam belajar hadis di dalam hadis itu bukan hanya bohong kepada manusia, kepada binatang baik itu tidak boleh. Cincin, rukun tidak punya makanan, itu hati-hati termasuk kategori bohong. Dia itu prank, prank kucing. Misalnya ayam, rukun tidak ada makanan, biar dia lari baik. Jadi ini hati-hati, sangkingnya ya, begitu luar biasanya ya, dalam meriwayatkan hadis. Maka insya Allah ya, Quran dengan hadis ini betul-betul otentik terjaga. Karena kalau Quran memang Rasulullah yang jago. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Ya, kami kata Allah yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjago. Jadi kalau Quran insya Allah tidak akan bisa ya, menyamarkan apalagi yang membuat palsu. Karena ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, ini para ulama yang menjagonya dengan ulumul hadis. Ya, ada ilmu namanya ulumul hadis ya, terkait masalah hadis. Makanya tahu ini kondisi ini dhaif, ini hasan, ini sahih. Karena aku diurutkan dari tiga dimensi tadi. Yang ini sanadnya benar, matannya benar, rawinya benar sahih. Subhanallah. Ya, ini kaitan dengan dusta. Jadi jangan sekali lagi kita ya dalam kondisi banyak bohong. Lanjut. Tiga lagi. Insya Allah jam-jam kurang seperempat kita cukupkan. Kita akan luaskan dan tajam kalau ada yang ditanyakan. Yang kedua, hadis terakhir. Hadis yang kedua An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini cucunya Nabi. Ya, cucunya Nabi siapa? Abi Muhammad, ya, bapaknya Muhammad yaitu Hasan dan Husain. Jadi yang ngomongnya Hasan, cucunya Nabi. Makanya Hasan bin Ali. Hasan ini punya anak namanya Muhammad. Makanya disebut An Abi Muhammad. Dari bapaknya Muhammad. Siapa bapaknya Muhammad? Hasan. Siapa itu Hasan? Hasan bin Ali. Hasan anaknya Ali. Jadi kalau silsilah hadis ini disebut dengan sanad, ya. Sanadnya matan, ya. Rawi periwayat dari si Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu bukan radhiyallahu anhu? Karena keduanya sahabat Nabi. Karena keduanya orang yang dimuliakan. Hasan dengan Ali radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya dari Hasan. Qala, beliau ini si Hasan ini bersabda, hafiztu min Rasulillah. Aku apal dari Rasulullah. Jadi Rasul itu ketika beliau masih hidup, Hasan sudah ada. Ya, Hasan dan Husain masih kecil. Ya, masih kecil dan banyak meriwayatkan hadis juga. Ya, si Hasan Husain ini. Salah satunya ini Hasan. Aku hafal dari kakekku dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini hadis ini familiar yang sering kita dengar. Ya. Rasul SAW bersabda, dak ma yuribuka ila ma yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kalian, ila ma la yuribuka. Apa gawekan apa yang tidak meragukan. Ya. Tinggalkan apa yang buat ragu. Ayo gawe kira-kira benar dah ya. Kerja tidak. Lebih baik tinggalkan. Kalau tidak yakin. Harus kita yakini. Ya. Kalau tidak yakin lebih baik tinggalkan. Ini nasihat. Jadi maksudnya jangan sampai gawe kita itu gawe yang subhat, yang tidak benar. Apalagi yang bohong, apalagi yang jujur. Yang subhatnya yang tidak benar baik itu perlu ditinggalkan. Ya, apalagi yang gawe yang benar tadi. Dan insya Allah Palembang ini paling aman. Aku diajak loka yang tidak benar pasti tidak galak. Karena aku loka lemak tidak galak. Apalagi loka tidak lemak. Makanya ada guyonan ngapola orang Palembang jarang jadi teroris. Banyak orang Jawa yang jadi teroris. Salah satunya tadi loka lemak tidak galak orang Palembang.
apalagi kalau keadaan lemah, apalagi kalau keadaan lemah. Nah, dilanjutkan hadisnya, fa'ina sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Nah, ini hadisnya, jadi tinggalkan apa yang meragukan kalian, kata Nabi, kerjakan yang membuat kalian yakin. Kemudian fa'ina sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya yang namanya kebenaran, yang benar itu pasti tenang. Dan yang tidak benar, yang bohong itu pastilah tidak tenang. Nah, jadi ini sebagai kunci. Tadi kan bingung. Tinggalkan apa yang membuat kalian ragu, tapi kerjakan yang tidak buat kalian ragu. Apa yang buat kita ragu, apa yang tidak buat kita ragu, salah satunya indikasi dong. Kalau benar, pasti kita tahu itu tenang. Tapi kalau tidak benar, pasti buat kita gelisah. Nah, contoh, aku ini nak ngambil jambu, ya, misal jambu di Ketanggung, ini di luar. Cuma walaupun di luar ini barang bohong, kita nama tidak, misalnya. Nah, ini kan ragu. Sudahlah, tinggal dulu. Kenapa? Karena ketika kita tinggalkan, insya Allah membuat kita tidak ragu. Tinggalkan. Karena kalau kita tahu itu, kita mentik sisi dikit yang tadi di luar, ngebek yang di dalam. Ini termasuk. Karena nggak mungkin, ini kepala malah naik aja. Nah, kalau itu membuat kita ragu, ya itu ternyata bukan kebenaran, itu dusta. Pasti sesuatu yang tidak bagus. Karena kalau kita yakin benar, itu membuat kita tenang. Nah, cuma kata para ulama, hadis ini ya diperuntukkan orang yang biasa berkata benar, yang berbuat benar. Kalau orang yang biasa buat salah, jadi ya, kalau dia biasa salah, tenang baik, ya, tenang baik. Nah, orang yang tahu dari korupsi, ya, kalau dia merasa ada kebaikan dalam hati, pasti tidak tenang, pasti dia tidak tenang. Karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dalam hadis yang lain, ya, ketika segala sesuatu itu tanyakan hati kecil kalian. Kalau hati kecil lagi nolak, itu tandanya tidak benar. Ini tidak baca dibohongi, tidak baca dibohongi. Biasanya sesuatu yang benar pasti membuat hati kita tenang. Tapi kalau yang tidak benar membuat hati kita tidak tenang. Nah, ini nasihat. Pas jam 6 kurang seperempat, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pedoman buat kita semua dalam berkata, dalam berbuat, usahakan. Kalau memang membuat ini tenang, ya tentunya dengan berdasarkan dalil, ya, tuntunan Quran dan hadis, ya, kita laksanakan. Tapi sebaliknya, kalau kira-kira udah membuat kita tidak tenang, lebih baik kita tinggalkan dalam aktivitas kita keseharian. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Sebelum kami tutup, kami kembalikan dulu ke studio untuk diluaskan dan tanya jawab kalau ada yang dibahas. Ibu ada yang mau tanya? Sebelah kanan. Bagi. Halo. Halo Bapak. Ya. Kalau ada dua yang tak bertanya nih, satu paham kalau, dua bingung kalau. Ini termasuk bingung kalau. Baik, Bapak Ibu sahabat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya benar sebenarnya ini salah satu ya kalau yang ragu bertanya dia tidak usah bertanya. Daripada kata orang disangkut sak ketakuan. Nah, Bapak Ibu sahabat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup saja ini satu hadis ya dari Rasulullah SAW. Ya, kita berusaha untuk menjadi orang yang benar ini, Bapak Ibu, itu penting. Walaupun saat ini kita masih belum benar. Ini dari hadis Abi Thabit. Wakila ditanyakan kepada Abi Sabit, wakila Abi Walid juga ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Sa'ala bin Zunaik wa huwa Badri radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man sa'alallahu ta'ala syahadatan bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa immata ala firasihi, rawahu Muslim.
Ini penting nasihat terakhir buat kita semua sebagai penutup dari bab kebenaran ini as-siddiq. Ya, kata Nabi, man sa'alallahu ta'ala syahadah. Ya, barang siapa yang dia berdoa untuk mati syahid, ya syahid ini banyak pengertian, bukan hanya perang ya, tapi dalam posisi ada juga dikatakan para ulama penyaksian. Ya, yakin betul syahid ini disebut dengan penyaksian bahwasanya betul tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dengan cara bisidqin, dengan cara sungguh-sungguh, dengan cara benar, ya. Tidak bohong, ya. Kita betul-betul ya melaksanakannya dengan baik, ya. Ballaghahu manazil syuhada. Allah akan mencatat kita sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Kita berdoa, ya Allah, matikan aku dalam kondisi syahid, ya Allah. Ya, dalam kondisi husnul khatimah, ya, dalam kondisi syahid di akhirnya. Ini boleh banyak berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita dalam kondisi ya mati dalam keadaan syahid. Wa immata ala firasi, walaupun mati kita di atas tempat tidur, walaupun mati kita di atas tempat tidur. Hadis ini sebenarnya salah satu ya pembahasan terkait sahabat bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Pak, ya, panglima perang yang jangankan di zaman Nabi ketika beliau masuk Islam, sebelum masuk Islam baik dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah kalah dalam memimpin perang. Kita perang pertama disebut dengan perang Badar. Khalid bin Walid tidak belok, maka kita baca menang. Yang dibantu oleh 1.000 malaikat. Perang kedua dia tahu perang apa? Yang kita kalah. Ada yang tahu? Perang Uhud. Setelah perang Badar, kafir Quraisy dendam, ya, membawa 3.000 pasukan, sementara pasukan kita 1.000. Perang Uhud awalnya hampir menang karena pasukan pemanah tidak taat kepada Nabi. Ya, akhirnya kita kalah. Ya, lari tumbang langgang bocah bacin, bahkan Nabi ya dikabarkan meninggal saat itu pada saat perang Uhud. Ya, turunlah ayat ya terkait bahwa Muhammadun adalah Rasul. Ya. Itu yang mimpin perang siapa? Mimpin perang perang Uhud kalau umat Islam itu langsung Nabi, terbunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, yang mimpin perang kafir Quraisy adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang masih belum masuk Islam. Nah, belum masuk Islam, perang melawan umat Islam kalah. Itu perang Uhud. Nah, ketika Khalid bin Walid masuk Islam, ya, maka perang ya, melawan kafir Quraisy, ya, melawan orang-orang kafir, Khalid bin Walid selalu menang. Bahkan dia pengen berdoa, ya Allah matikan aku dalam kondisi perang, pengen dalam kondisi syahid. Seluruh badan dia tidak kati bekas kecuali luka sayatan pedang dan panah. Baru dia sering perang. Jadi kalau bahasa kita tuh banyaknya bekas-bekas panah, bekas tombak, bekas senjata ya di badan Khalid bin Walid. Tapi dia tidak mati. Karena dia termasuk ya panglima perang yang tangguh. Matinya kapan? Matinya pada saat beliau tidur. Ya, pada saat sakit di tempat tidur. Nah, ini yang menyebabkan dia sedih, nangis. Ya, dia nangis karena beliau meninggal tidak dalam kondisi perang. Hadis ini menguatkan bahwasanya walaupun kita mati dalam kondisi tidak perang, ya, itu akan dicatat dengan mati syahid. Maka kita bersungguh-sungguh berdoa ya untuk dalam posisi syahid. Walaupun kita tidak perang, mudah-mudahan kita termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat sekali lagi buat diri kami pribadi dan kita semua, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berkata dan berbuat benar. Amin ya rabbal alamin. Mari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita, semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين. Allahumma ya Allah, dan yang maha sempurna lima kuasa, kami bersinggung bermunajat kepadamu ya Allah. Kami pengurus masjid dan jemaah masjid Al-Hari Hamzah ya Allah sedang mengadakan majelis ilmu. Jadikan kami semua hadir di sini ya Allah menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha, yang terus menjalankan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang maha pengampun, ampunkan segala kelapan dosa kami selama ini ya Allah, baik dosa kami yang kecil maupun yang besar, dosa yang dulu maupun yang sekarang, dosa yang ingat maupun yang lupa, dosa yang segala perkataan, perbuatan dan tingkah laku kami ya Allah, zahir dan batin kami. Allahumma ya Allah ya Rabb, ampunkan pula segala dosa kesalahan orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, suami istri kami ya Allah, anak keturunan kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah, kuatkan fisik mental kami. Apabila di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesehatan agar penyakit tersebut tidak akan dapat kembali lagi kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikan Engkau sebagai tujuan hidup kami, Quran sebagai pedoman hidup kami, Rasul SAW sebagai teladan kami ya Rahman. Allahumma ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isma' doana ya Allah, istajib doana ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah majelis ilmu kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Materi tadi menjadi ilmu sekaligus nasihat untuk kita dan menjadi amal ibadah kita di pagi ini. Dan kami mengucapkan jazakallahu khairan kasih mubarakah Ustaz atas pemateri yang diberikan. Baik, kita akhiri dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya moderator pada hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata dan pada Allah saya mohon ampun setinggi-tingginya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.